بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pekan yang lalu sudah kita mulai tafsir surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi merupakan surat urutan yang keberapa? Urutan yang ke-18. Surat itu diturunkan setelah surat apa? Al-Ghashiyah. Surat ke-18, surat yang diturunkan setelah surat Al-Ghashiyah, dan pendapat seluruh para ahli tafsir bahwa surat itu dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Tentang fadilah atau keutamanya sudah disebutkan beberapa hadis, dan kita sudah memasuki ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Allah Jalla wa'ala mengawali dengan tahmid, dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi yang anzala telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya al-kitab, yaitu al-kitab, walam yaj'al lahu, dan Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan padanya, pada al-kitab yakni Al-Quran itu, iwaja, kebengkokan. Qayyima, di awal ayat yang kedua Allah sebutkan qayyima. Makna secara sederhananya yakni yang lurus. Baik, sebelum kita ketahui penafsiran lebih lanjut, murajaah sedikit pada pekan yang lalu telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah tentang kejadian ayat ini, bahwa kaum Quraisy mengutus 2 orang utusan untuk menemui pendeta Yahudi. Masih ingatkah kita siapa nama 2 orang tadi? Jika mencatat insyaallah ingat, dan itu perlunya dan pentingnya untuk menulis
mencatat. Orang yang pertama adalah An-Nadhr Ibnul Harith. Orang yang kedua yang bersamanya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Berangkatlah keduanya untuk menemui pendeta Yahudi dengan tugas atau misi untuk menanyakan kepada pendeta bagaimana sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Sesingkat cerita, sesampainya bertemu kepada pendeta tadi, justru pendeta tadi kembali bertanya, saya berikan tugas kalian untuk kembali setelah ini. Tanyakan kepada dia, orang yang kau maksud, yakni Muhammad, dengan 3 pertanyaan. Siapa yang masih ingat pertanyaan pertama? Tanyakan kepada dia tentang Al-Futyah atau Al-Fityah, pemuda yang mana mereka berangkat di awal masa, yang mana padanya kisah yang menakjubkan. Yang dimaksudkan dan nanti akan disebutkan pada kisah ini dan sekaligus menjadi penamaan surat ini, itulah Ashabul Kahfi. Tanyakan dengan pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya? Rajulun tawaf, seseorang yang keliling, yang mencapai arah timur dan barat bumi. Siapa yang dimaksud? Dan insyaallah ta'ala nanti kita akan sampai pada ayat itu. Dzulqarnain. Naam. Wa yas'alunaka 'an dzulqarnain. Yang insyaallah ta'ala pada ayat ke-83 sampai 101 surat ini akan berbicara tentangnya. Dzulqarnain. Maka pentingnya kita simak surat ini dan mengapa sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnahkan baca surat ini di hari Jumat. Karena di sana tentu pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang terkandung sebagaimana surat-surat yang lainnya. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama dan yang kedua tadi ada di surat ini. Surat Al-Kahfi yang berbicara tentang Ashabul Kahfi akan kita mulai nanti pada ayat yang ke-9 dan akan berakhir pada ayat ke-26. Ayat yang berbicara tentang pertanyaan yang kedua yaitu Dzulqarnain, sebagaimana tadi telah diisyaratkan. Ayat 83 sampai 101. Pertanyaan yang ketiga, tanyakan nanti kepada orang yang kau tanyakan, yakni Muhammad. Tanyakan kepada dia tentang urusan ruh. Jika pertanyaan pertama dan kedua dan ketiga bisa menjawab, ketahuilah memang dia itu nabi dan bukanlah rajulun mutaqawwil, seseorang yang hanya sekedar berucap tanpa suatu bukti. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, jawablah bahwa ruh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Jawaban tentang pertanyaan ketiga di dalam surat Al-Isra, satu surat sebelum surat Al-Kahfi. Tepatnya bisa antum catat ayat ke-85.
yang insyaallah antum sudah sering dengar ayat ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Karena orang-orang Yahudi merasa sombong dengan ilmu yang ada pada mereka, seakan-akan hanya ada di dalam kitab yang ada pada mereka. Padahal ilmunya Allah Jalla wa'ala luas. Maka ini untuk menegaskan, membantah kepada mereka bahwa ilmunya Allah Jalla wa'ala itu sangatlah luas. Begitu insyaallah, mudah-mudahan bisa diingat bagaimana ketika turunnya ayat ini, kaum Quraisy memerintahkan dua orang tadi untuk menemui siapa? Menemui pendeta Yahudi. Nah, setelah itu kemudian ketika mereka menagih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jawaban tadi, maka beliau memberikan janji besok, dan ternyata berlangsung 15 malam. Bahkan lebih dari itu, beliau belum memberikan berita dan jawaban sampai kemudian beliau bersedih menunggu turunnya wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Sampai pada saatnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Jibril, "Laqad ihtabastu anni ya Jibril hatta su'tu dhanna." Sungguh aku telah menahan diri ya Jibril sampai muncul padaku buruk sangka. Kenapa ayat itu tidak kunjung juga untuk turun? Karena mereka bertanya dan aku tidaklah mampu untuk menjawabnya, dan aku haruslah menunggu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Maka Jibril menyatakan pada surat Maryam ayat ke-64, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami menurunkan tentang suatu wahyu, tentang suatu ayat, melainkan dengan perintah Rabbmu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita. Wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan ketahuilah Rabbmu itu tidaklah lupa. Nah, maka setelah itu Allah turunkan Al-Kahfi ayat yang pertama dengan pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala memuji terhadap dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada makhluknya. Naam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdih. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Telah diterangkan siapa yang dimaksudkan dengan hambanya. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang Allah turunkan? Al-Kitaba. Al-Kitaba maksudnya adalah Al-Quran. Jika ditanya mengapa dikhususkan penyebutan ala abdihi kepada hambanya, yakni maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanya kenapa disebutkan secara khusus, ada yang bisa jawab? Sudah dijawab pada kajian yang lalu. Lianna inzal al-Quran alaihi. Karena Allah turunkan Al-Quran itu kepada beliau. Nah, dari seluruh para Rasul dan para Nabi yang ada, Allah turunkan Al-Quran kepada beliau.
sekaligus beliau penutup para nabi, sekaligus Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ini jawabannya, mengapa dikhususkan penyebutannya beliau. Jawabannya karena Al-Quran Allah turunkan kepada beliau yang merupakan kenikmatan secara khusus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ini perlu dicatat agar semakin berkualitas pembahasan yang ada. Nah, kita lanjutkan. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam bukan satu kata. Di situ ada waw, yaitu huruf sambung yang artinya adalah dan. Lam sebagai huruf jazm. Sederhananya salah satu jazm adalah mensukunkan kata sesudahnya. Sesudahnya yaj'al. Asalnya yaj'alu. Yaj'alu itu menjadikan. Kenapa sukun lamnya? Karena ada lam. Walam yaj'al. Ya. Ini supaya kita tahu sebabnya kenapa lam yang tadinya dhammah kemudian jadi sukun karena ada penyebab. Nah, yaj'al itu artinya menjadikan. Kalau ada lam, lam itu sendiri artinya tidak. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan. Siapa yang tidak menjadikan? Allah tidak menjadikan lahu, baginya. Nya kembali kepada Alkitab, yakni Al-Quran. Walam yaj'al lahu, dan Allah tidak menjadikan pada atau bagi Al-Quran iwaja. Iwaj, bengkok. Nah, beberapa penafsiran iwaj. Nah, yang artinya bahwa iwaj kebengkokan. Nah, sehingga kemudian diperjelas di awal ayat yang kedua, qayyima. Qayyim artinya lurus. Silahkan antum catat beberapa penafsiran qayyima. Di antaranya qayyima maknanya adalah mustaqima, lurus. Di antaranya pula qayyima artinya adlah, adil, lurus, tidak bengkok. Naam, sebagaimana kata Ibnu Abbas, mu'tadil atau adil artinya la ikhtilaf fihi, tidak ada ikhtilaf, perselisihan padanya. Pada setiap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala turunkan. Nah, salah satu bukti penegasan bahwa Al-Quran itu tidak bengkok, Al-Quran itu qayyimah, Al-Quran itu lurus. An-Nisa ayat 82. Walau kana min indi ghairillah, dan seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, lawajadu fihi, niscaya mereka akan dapati padanya ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Artinya namun Al-Quran karena datangnya dari sisi Allah saja, maka Al-Quran itu qayyimah, lurus. Fahimtum? Mudah-mudahan bisa difahami. Demikian pula ada kata iwaj pada surat dan ayat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat 28. Perhatikan. Qur'anan Arabiyya.
Al-Quran yang Allah turunkan itu dalam bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Mengapa Allah turunkan dalam bahasa Arab? Karena memang sekian dalam maknanya. Kalimat, kata-kata, ayat dalam bahasa Arab. Yang nanti kalau kita sudah belajar bahasa Arab, akan merasakan betapa nikmatnya kata-kata, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Bahasanya kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim, muslimah, laki dan wanita, tua dan muda untuk mempelajarinya. Bahasa lain ilmu alat. Antum mau tahu, mau bisa baca Al-Quran, hadis, karya-karya para ulama, bahasa Arab. Nah, sehingga pantang mundur, jangan mau mengalah karena usia, kemudian sudah terlanjur. Nah, tidak ada kata berhenti untuk mempelajarinya. Saya harus bisa, karena ini bahasanya agama Allah Jalla wa'ala. Qur'anan Arabiyya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ghaira dhi iwaj, yang tidak ada padanya iwaj, kebengkokan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, kebengkokan ghaira iwaj, tidak ada kebengkokan, maksudnya ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Ini salah satu penafsiran juga. Al-Quran itu bukanlah makhluk, tetapi apa? Kalamullah, firman-Nya Allah. Inilah keyakinan, akidah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk, bukanlah makhluk, sebagaimana yang diyakini oleh firqah-firqah yang lainnya. Nah, Al-Quran adalah kalamullah. Baik. Maka Allah sifatkan Al-Quran itu qayyimah, lurus. Nah, artinya pula lurus, musaddiqan laha. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab yang lalu, yang sebelumnya. Nasikhan li syara'i'iha, sekaligus memansuh, menghapus terhadap syariat-syariat yang datang sebelumnya, jika memang perlu dihapus. Semua ini adalah yang mengatur adalah Allah Jalla wa'ala. Ada yang tetap berlangsung sampai hari ini dan diakui di dalam Islam. Salah satunya puasa Nabi Daud. Nah, Nabi Daud dengan kitabnya Zabur, jauh sebelum kita. Nah, salah satunya adalah beliau melakukan puasa, yang puasa itu diakui dengan datangnya syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang perlu dihapus, dihapus hukumnya, kemudian direvisi, disempurnakan dengan Al-Quran. Tentu ini semua adalah hak wewenang mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi bacaan, atau ada dua pendapat. Nampaknya kita juga perlu tahu. Pendapat yang pertama menyatakan padanya ada takdim, ada takhir. Padanya ada takdim, ada takhir. Maksudnya apa? Takdim mendahulukan, takhir mengakhirkan. Kaitannya dengan kalimat walam yaj'al lahu iwaja sama qayyimah. Pendapat yang ini menyatakan seharusnya itu adalah takdim dan takhir. Jadi dibaca
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba qayyima. Ya, habis al-kitaba qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya al-kitab, yakni Al-Quran. Al-Quran yang bagaimana? Qayyima, yang lurus. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan tidak ada padanya kebengkokan. Diwali, ya, qayyimanya didulukan. Nah, ini yang menyatakan takdim, takhir. Mendahulukan dan mengakhirkan. Qayyimanya didahulukan, walam yaj'al lahu iwajanya diakhirkan. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Qatadah rahimahullah, kata beliau sebaliknya, laisa 'ala taqdim wa ta'khir. Tidak ada pendahuluan dan tidak ada pula pengakhiran, tetap seperti itu. Ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Sudah seperti itu kata beliau. Nah, sehingga artinya Allah menurunkan kepada hambanya Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan padanya kebengkokan, walakin ja'alahu qayyima, akan tetapi Allah jadikan padanya qayyima, lurus, ya. Dan tidak akan tetapi Allah menjadikannya tidak disebut secara tertulis, langsung secara singkat ayat kedua qayyima, lurus. Artinya sudah difahami. Kalau tidak bengkok berarti lurus. Sengaja Allah pertegas dengan qayyima. Walakin ja'alahu qayyima, akan tetapi Allah jadikan Al-Quran itu lurus, walam yakun mukhtalif ala ma qala Allah, dan juga Allah tidak jadikan perselisihan padanya. Bisa dicerna insyaallah. Pendapat pertama, ada yang menyatakan takdim, takhir, ya, mendahulukan dan mengakhirkan. Pendapat kedua dan pendapatnya ini pendapat Imam Qatadah menyatakan tidak ada pendahuluan dan pengakhiran. Ini ya perlu kita tahu. Bukan berarti kemudian mengganti ayat, merubah-rubah, tidak. Tetapi dari sisi mempermudah memahami ayat, penataan ayat tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka mungkin itu menjadi sebab kenapa ditulis sakdah. Di Al-Quran antum lihat ada tulisan huruf kecil di dekatnya qayyimah itu sakdah, sin, kaf, ta, tak marbuto. Sakdah itu artinya diam. Maksudnya diam sejenak. Ya, aturannya diam sejenak, tidak bernafas setelah iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Gitu. Diam sejenak, tidak bernafas. Nanti qayyimanya lagi mau diulang, tidak masalah. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ila akhiril ayah. Setelah kita tahu qayyima, berikutnya masih di ayat yang kedua, liyundhira ba'san syadida. Perhatikan kata liyundhira. Itu bukan satu kata. Ada huruf, yaitu huruf lam, kemudian disambung dengan yundhira. Yundhiranya itu kata kerja. Artinya adalah memperingatkan. Sedangkan lam di situ adalah sebab. Untuk, sebagai sebab, liyundhira, agar, supaya dia memperingatkan. Nah, siapa yang memperingatkan tadi? Bisa kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan Al-Qur'an, supaya dengan itu beliau memperingatkan
umat. Liyundhira. Nah, kalau ditanya ya sedikit tentang bahasa Arab. Yundhira ini fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Ayo wis, jawab. Gampang ini. Fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Belum sampai sana pelajarannya. Fi'il mudhari'. Salah satu kata kerja yang namanya fi'il mudhari', kata itu diawali salah satu dari 4 huruf. Alif, nun, ya, ta. Di sini diawali dengan ya. Yundhira. Ya. Nah. Lah kalau kita mau tahu asal katanya apa, ya bukan di fi'il mudhari'nya, tapi fi'il madhi. Nah. Fi'il madhinya asalnya adalah anzara. 4 huruf. Kenapa kok tidak 3 huruf saja? Jawabannya karena ya-nya mudhari' tadi dhammah. Maka sebagai isyarat bahwa madhinya di sana 4 huruf. Anzara. Sebagai contoh ayat yang baru kita lewati, anzala, fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yunzilu, bukan yanzilu. Ya-nya bukan fathah, tapi dhammah. Kenapa? Karena anzalanya itu 4 huruf. Ya sudah, tidak usah kejauhan nanti bingung antum. Yang al-muhim, fi'il madhi itu kata kerja yang sudah terjadi, sudah berlangsung. Kalau mudhari' kata kerja yang sedang berlangsung atau akan datang. Ya, ada itu di semua bahasa. Nah, kata kerja sudah berlangsung, sudah lampau, sedangkan mudhari' yang sedang terjadi atau akan datang. Liyundhira, agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Peringatan berupa apa? Ba'san syadidan. Ba'san pakai fathatin, asalnya dhammatin, ba'sun. Syadidan juga asalnya dhammatin, syadidun. Ba'san itu artinya kesengsaraan, kecelakaan, kebinasaan, itu ba's. Syadid pakai shin besar. Syadid itu sangat. Jadi sangat sengsara. Tapi jangan sampai keliru kalau shinnya kecil, tidak pakai titik 3, itu artinya benar atau jujur. Wa qulu qawlan sadida, pakai sin kecil. Jangan keliru. Baca ayat kemudian wa qulu qawlan syadida. Ketahuan kelirunya. Jadi jangan dianggap remeh. Shin, sin. Loh, ini kan sama hurufnya, 3 huruf. Iya. Tapi ini shin kecil, ini shin besar, sudah beda. Yang bersama kita shin besar itu artinya sangat atau kuat. Yang semakna dengan itu. Agar Muhammad memberikan peringatan yang akan mengantarkan kepada kesengsaraan yang besar. Nah, milladunhu, min dari, ladunhu dari sisinya Allah, dari sisi Allah. Apa penafsiran dari kesengsaraan yang besar? Ajala uqubatahu fid dunya, berupa Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa adaban aliman fil akhirah, dan berupa azab yang pedih di akhirat kelak. Itu ba'san syadida. Bagi
siapa yang mengingkari dengan diutusnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, bagi siapa yang mendustakan engkau hai Muhammad, ingatlah ba'san syadida min ladunhu, kesengsaraan yang besar dari sisi Allah Jalla wa Ala bisa disegerakan di dunia jika Allah berkehendak, dan bisa nanti Allah simpan nanti dengan azab yang sangat dahsyat di akhirat nanti. Bisa difahami? Naam. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Berikutnya, wa yubashshiral mu'minin. Waw sebagai huruf sambung dan yubashshir fi'il madhinya basyara, fi'il mudhari'nya yubashshir. Basyara itu kabar gembira, dan dia menyampaikan kabar gembira al-mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina, yang mereka itu ya'maluna shalihat, beramal atau berbuat dengan amalan-amalan yang saleh. Nah, kepada orang yang beriman diberikan kabar gembira. Nah, bahwa lahum, bagi mereka itu ajron hasana. Ajron itu pahala, imbalan, hasana itu kebaikan. Penafsirannya adalah al-jannah. Pahala yang baik itu adalah maksudnya al-jannah. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Nah, berikutnya ayat yang ketiga, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Makithina fihi abada. Makithina itu jamak, tunggalnya makith. Makith, asal katanya makatha. Makatha itu menetap. Orang yang menetap namanya makith. Tapi karena jamak jadi makithina. Mereka yang menetap atau tinggal atau mukim fihi, padanya, abada, selama-lamanya. Tidak ada kata berakhir. Abadan, selama-lamanya. Ini maksudnya mau mensifatkan apa? Ayat yang kedua tadi yang menyebutkan bahwa mereka Allah balasi ajran hasanah, pahala yang baik, jannah, yang mana orang-orang beriman akan menetap padanya itu selama-lamanya. Subhanallah. Nah, maka dikatakan tempat itu darul khuldi. Dar, tempat, al-khuld adalah kekal. Darul khuldi, tempat yang kekal. La yamutuna fiha, mereka tidak mati di dalamnya. Tidak ada kata mati, mereka seterusnya hidup. Tidak ada kata mati. Tidak ada capek, tidak ada buang air, tidak ada kejenuhan, kebosanan, melainkan di sana tempatnya bersenang-senang, bergembira, menikmati hasil dari apa yang mereka perbuat dari iman dan amal soleh selama di dunia. Jannah, tempatnya segala kenikmatan, puncaknya kenikmatan. Dan puncak jannah adalah al-firdaus. Oleh karenanya kata Nabi, jika engkau berdoa minta jannah, maka mintalah jannatul firdaus. Jannah al-firdaus.
Naam. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya. Karena mereka selama di dunia membenarkan engkau, hai Muhammad, dengan apa yang kau sampaikan kepada mereka. Mereka beramal dengan apa yang kau perintahkan dalam bentuk amalan-amalan, baik itu berupa amalan anggota tubuhnya, baik itu berupa anggota apa yang dilakukan oleh lisannya maupun hatinya. Mereka berusaha istiqamah di atas jalan yang lurus. Naam, di dalam meniti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masih 6 menit. Baik, kita tambahkan lagi ayat berikutnya yang keempat. Wa yunzira. Ketemu lagi dengan kata wa yunzira. Wa yunziral ladzina, dan dia juga memperingatkan orang-orang atau mereka qalu, yang mengatakan ittakhadallah, Allah mengambil atau menjadikan walada, mengambil anak. Walad itu anak. Wa yundhira, sudah berlalu penjelasannya, insyaallah sudah difahami. Alladzina, memperingatkan kepada orang-orang yang qalu, yang menyatakan. Kata qalu sekian banyak seringkali kita dengar, dan itu kata jamak. Kata tunggalnya qala. Qala, berkata, berucap, atau kalau Nabi yang menyatakan bersabda, kalau Allah yang menyatakan berfirman, nah itu qala. Jamaknya qalu. Nah, mereka bilang, siapa yang dimaksudkan mereka itu adalah Quraisy di saat turunnya ayat itu. Kaum Quraisy menyatakan atau menyampaikan ittakhadallahu walada, Allah telah mengambil anak. Pernyataan kaum Quraisy, inna na'budul malaikah, kita nyembah malaikat. Wahia banatullah, malaikat itu kata mereka anak perempuannya Allah. Naam, kabura maqtan indallahi. Naam, amat besar kebencian dan kemurkaan Allah atas apa yang mereka nyatakan. Quraisy menyatakan inna na'budul malaikah, sesungguhnya kami menyembah malaikat. Nah, ini keyakinan mereka, sehingga Allah ingatkan ini kepada hamba-hambanya yang beriman agar tidak mengikuti cara atau keyakinan mereka. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Berikutnya ayat yang kelima, ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Ma lahum, bukan satu kata. Ma sendiri, kemudian lam sendiri, kemudian hum, kata ganti orang ketiga, yakni mereka. Ma itu bisa beberapa arti. Biasanya sering diartikan dengan apa-apa. Tapi di sini ma berarti nafi, peniadaan, atau dalam arti kata tidak. Lahum, lamnya itu bagi, sedangkan hum adalah mereka. Ma lahum, bagi mereka tidak, bihi, terkait dengan perkara itu, min ilmin, dari ilmu sedikit pun. Artinya pada mereka tentang perkara itu tidak ada ilmu sedikit pun.
Sehingga sampai kemudian mengantarkan perkataan bahwa Allah menjadikan anak. Ma lahum min ilmin. Sama sekali pada mereka itu tidak ada ilmu sama sekali. Melainkan bersumber dari anjahlin, dari kejahilan. Nah, anjahlin itu penafsirannya. Kenapa mereka sampai berkata seperti itu? Anjahlin, karena kejahilan. Wala li abaihim. Waw sendiri artinya huruf sambung, la artinya tidak, dan tidak pula li abaihim. Aba ayah-ayah, hum mereka, li abaihim terhadap ayah-ayah mereka. Sehingga untuk memudahkan memahaminya, tidak ada pada mereka dan tidak ada pula pada orang tua atau ayah-ayah mereka itu min ilmin, ilmu sedikit pun terkait dengan apa yang mereka nyatakan bahwa Allah Jalla wa'ala telah menjadikan anak. Wal'iyadu billah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka nyatakan. Sampai di sini pas waktunya 19:54. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa meresap, melekat, mudah difahami, dan yang terpenting ketika kita baca sudah mulai bisa memahami kata demi katanya. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, untuk diberikan kita tambah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah ya rabbil alamin.